Dari saudara Pak Romo, suster yang terkasih. Selamat pagi. Selamat pagi Apa Romo. kabar? Baik, Luar sehat. biasa. Yes. Kita memulai masa Advent kita. Advent yang berarti penantian akan kedatangan seseorang atau sesuatu. Karena kita dalam Advent ini merayakan Allah yang ingin datang, Allah yang ingin mendekatkan diri kepada manusia, yang berpuncak pada Natal nanti. Dan kita diajak untuk mempersiapkan diri untuk menjawab tawaran keselamatan Allah. Allah yang ingin berusaha dekat sama kita, tapi apakah kita mau didekati oleh Tuhan atau kita mau mendekati Tuhan? Maka satu hal yang pasti, ya, penantian itu akan membawa kita untuk mempersiapkan diri. Akan ada tamu yang datang ke hati kita. Begitu pula di Puspasamadi ini ada tamu yang tidak dinanti-nanti. Bercanda Romo Wilfred ya. Ada tamu yang penantiannya mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh oma, opa, ibu, bapak, kedatangannya, dan sekarang dia sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Romo Wilfred. Maka tadi di luar Romo Yus memberi arahan, hari ini biarlah Romo Wilfred menebus 3 bulan tidak bersama kita, satu-satunya akan memberi homili pada pagi hari ini. Maka silahkan kita dengarkan permenungan dari Romo Wilfred. Romo Yus dan para Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih, selamat pagi semua. Selamat pagi Romo. Ya, saya agak terkejut dengan pengantar yang begitu singkat dari Romo Nofrin. Ingat saya tadi Romo Yus mengatakan Romo Nofrin khotbah sedikit di depan, ternyata begitu sedikit. Ya, saya tadi kurang nyaman begitu Romo Yus menyampaikan secara tiba-tiba. Karena minggu lalu saya berdiri di depan altar di satu gunung, paroki di pegunungan di Maumere. Dan hari ini saya berdiri di satu mimbar di Jakarta dengan pendengar yang berbeda. Tapi saya kira Advent itu sama. Kita semua menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan hari ini mengingatkan saya akan satu cerita tentang Titanic. Apakah Bapak Ibu pernah menonton film Titanic? Jika pernah, maka 3 jam lamanya emosi Anda diaduk-aduk oleh kisah romantis yang berakhir tragis. Titanic adalah sebuah kapal racikan teknologi supermodern. Menurut para ahli, ketika kapal itu hendak dilepas ke lautan luas, Titanic tidak mungkin tenggelam. Karena segala sesuatu sudah dipertimbangkan, segalanya sudah diperhitungkan, dan akan sangat sulit bagi Titanic untuk tenggelam. Tapi hanya dalam pelayaran perdana dari London ke New York, kapal itu tenggelam dan menewaskan 1.600 orang. Ada 2 hal yang diingat berkenaan dengan tenggelamnya kapal Titanic. Yang pertama, ketidaksiapan, ketidakWaspadaan dari awak kapal itu. Ada bahaya gunung es yang menghadang Titanic. Tapi informasi yang disampaikan oleh kapal pendahulu ternyata tidak diteruskan oleh petugas di ruang informasi kepada petugas di ruang kendali. Maka dalam waktu begitu singkat, Titanic menabrak dinding es itu dan tenggelam. Tapi mengapa jumlah korban itu bisa 1.600 orang? Karena mereka juga tidak siap tentang skoci.
menurut aturan pelayaran internasional harus mempersiapkan sekitar 3/4 dari jumlah penumpang. Ternyata Scotty yang disiapkan tidak sebanyak itu. Semua ini mengingatkan kita, ibu bapak, saudara-saudari, seperti Titanic, Tuhan menciptakan tubuh kita dengan segala kemewahannya. Dan dari waktu ke waktu kita berjuang untuk mempertahankannya dan membuat dia lebih mewah lagi. Dengan macam-macam hal. Dan kita berusaha untuk menjaga agar segala sesuatunya menjadi tetap seperti itu. Kita berolahraga, makan minum sehat, kontrol tiap saat. Beberapa bulan lalu saya dijemput untuk satu misa di daerah Lubang Buaya. Lalu seorang bapak yang punya mobil bagus membangga-banggakan mobilnya kepada saya. Ini mobil ini fitur-fiturnya itu sangat membuat kita aman dalam perjalanan. Begitu kita keluar dari jalur sedikit, dia sudah ingat bahwa kita sudah keluar dan dia akan segera. Kalau kita kecepatan tinggi dan tiba-tiba mau menabrak sesuatu, dia akan berhenti sendiri. Dan satu lagi Romo, lalu dia lepaskan satu alat itu, saya merasa ada angin-angin di pantat saya, ada minus-minusnya. Dia meromohin enak sekali. Saya nampak, jangan bangga. Semua ini tidak menjamin keselamatan kita. Sedikit saja Bapak teledor, selesai. Itu persiapan kita. Yesus menuntut kita untuk berjaga-jaga, tetapi itu tentang hari akhirat, tentang kebakaan dan kebinasaan tubuh kita. Yesus ingin agar kita semua mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, karena pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Dia, mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Dia. Kita dalam hidup ini sering sibuk dengan banyak hal. Untuk urusan-urusan duniawi, mempertebal dompet kita, mempertinggi jabatan kita dengan banyak hal. Tetapi segala sesuatu semua akan selesai. Hari Jumat lalu ketika Romo Nofrin memberi saya kesempatan untuk misa, teks seperti ini yang disiapkan oleh liturgi gereja. Dan saya ingat akan cerita seorang bernama Krista Rodriguez. Bagaimana dia merefleksikan kehidupannya di ujung ketika segala sesuatu nampak akan selesai. Krista Rodriguez adalah seorang desainer busana dan penulis yang terkenal. Dia hidup mewah, gemerlap. Bahkan dia punya jet yang bisa menerbangkan dia kemana saja dia mau. Tapi kemudian dia terserang kanker. Sebelum meninggal dia menulis kata-kata ini. Saya mempunyai rumah seperti istana. Tapi saat ini saya terbaring di tempat tidur yang kecil dan sempit ini. Saya mempunyai pesawat jet yang bisa menerbangkan saya kemana saja saya mau. Tapi sekarang saya terpaku di kursi roda ini. Saya biasanya berpindah dari satu hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 lainnya. Tapi saat ini saya hanya berpindah dari satu lab ke lab lainnya. Saya mempunyai perhiasan rambut yang mewah dan mahal. Tapi sekarang saya bahkan tidak punya rambut sama sekali. Rumah ini, jet ini, rekening bank, popularitas, semua itu tidak berguna. Saudara-saudara terkasih, bacaan hari ini mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga, untuk siap sedia, karena kita tidak tahu kapan waktu dan kapan saat. Natal yang kita rayakan itu selalu bisa diantisipasi, karena itu peristiwa rutin tahunan. Kita menyiapkan dengan pertobatan, kita menyiapkan dengan doa yang makin intens, kita menyiapkan dengan hal-hal lahiriah. Tapi itu selalu kedatangan bisa diantisipasi. Ada kedatangan yang tidak bisa diantisipasi, yaitu kematian tubuh kita. Ada orang beruntung masih diberitahu Tuhan tentang hari akhir itu. Saya punya 3 pengalaman tentang bagaimana orang diberi Tuhan waktu untuk mempersiapkan diri. Waktu saya masih di Amerika,
Di sekolah kami ada seorang bruder yang divonis dokter akan meninggal 4 bulan kemudian. Kami tinggal di sebuah kota kecil di Edward, dan beliau karena sakit itu harus dipindahkan ke Chicago. Dan kami merayakan pesta perpisahan seperti pesta pemakaman, karena dia meninggalkan sekolah itu dan akan pergi untuk menyiapkan hari kematiannya sendiri. Seluruh kata sambutan disampaikan seakan-akan hari itulah hari penguburan. Tapi kata yang penting dari bruder itu adalah bahwa saya beruntung, saya diberi waktu oleh Tuhan, dan jelas saya akan meninggal 4 bulan lagi. Maka Tuhan sebenarnya sangat mengasihi saya dengan memberi saya waktu itu. Beberapa tahun lalu saya merayakan perayaan Ekaristi yang sama di salah satu wilayah di Jakarta Utara. Seorang ibu asal Batak yang sudah divonis dokter akan meninggal beberapa waktu lagi, mengundang kami semua, keluarganya, untuk merayakan Ekaristi. Dia tahu bahwa dia akan meninggal. Dia sehat sekali, bukan sehat tapi keadaannya normal. Jadi kami merayakan Ekaristi, menyanyi, menari bersama mama itu, dan dia katakan, "Mau, ini tarian terakhir. Sesudah ini saya harus menyiapkan diri untuk kematian saya." Dan yang terakhir di Maumere, seorang ibu perawat yang bekerja di rumah sakit PIK harus kembali ke Maumere karena dokter memvonis dia beberapa tahun sebelum bahwa ibu akan meninggal 3 tahun lagi. Dan ketika dia bertemu saya di Maumere sebagai pastor kepala proke itu, dia katakan, "Romo, dokter sudah mengatakan saya akan meninggal 3 tahun lagi, dan 3 tahun lagi itu saat ini." Saya mendampingi dia beberapa waktu, lalu dia kemudian meninggal dengan tenang. Hanya beberapa orang diberi kesempatan seperti itu. Kematian lebih banyak dari antara kita itu seringkali konyol atau tidak disiapkan. Ditabrak truk, pesawat jatuh, kapal tenggelam, sakit bertahun-tahun. Mari saudara-saudara sekalian, dengan Advent yang kita rayakan setiap tahun, kita diingatkan untuk menyiapkan diri terus-menerus. Pertama, untuk menyiapkan kedatangan Yesus yang selalu membaharui hidup kita, yang selalu mengangkat kita kepada kemuliaan martabat sebagai putra terkasih. Tapi bersama dengan itu kita diingatkan untuk menyiapkan akhir hidup kita, agar kelak sesudah hidup di dunia ini, kita ada bersama-sama di rumah Bapa. Amin. Terima kasih Romo Wilfried. Mari kita bangkit berdiri, kita